Untuk itu saya undang Pak Eko. Pak Eko silahkan ke panggung. Pak Eko ini adalah lulusan dari Institut Teknologi ST3, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, yang juga merupakan adik kelas saya. Kalau Pak Eko tahun 96, saya sendiri angkatan 74. Ya beda tipis lah, beda 22 tahun. Jadi satu generasi beda sama Pak Eko. Jadi Pak Eko, kita akan bertiga seharusnya hari ini, tapi karena Ibu Teti kebetulan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan di pabrik, maka dia akan menyampaikan via online. Jadi dia akan menyampaikan via Zoom webinar. Tapi saya kira dalam kehidupan modern sekarang ini, penyampaian via Zoom juga akan bisa kita terima dengan baik. Sehingga kita harapkan yang disampaikan pun nanti akan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Kemudian Pak Lili, saya akan mulai dengan Pak Eko. Tolong disiapkan presentasinya. Siap. Pak Eko, sebenarnya waktunya cuma 15 menit, tapi karena Pak Eko sendiri di sini mau 2 jam, silahkan. Ini jadi kayak di sidang ya saya ya. Ya. Cuma sayangnya sebagian daripada peserta kita sesudah makan siang hilang atau mungkin lagi melakukan peninjauan pameran permesinan ini. Tapi ada untungnya, cuma sendirian kita bisa leluasa untuk, kalau tadi saya dikejar-kejar dan saya harus kejar, tinggal 1 menit saya bilang kan, wah, mereka lari-lari. Kalau sekarang ya mau 2 jam, silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Indra kesempatannya. Dan tadi seperti di session pertama ya, sebenarnya diskusinya sangat menarik ya, karena itu bersentuhan langsung dengan keseharian tekstil kita ya. Atau Pak Eko, sesuai urutan memang sebenarnya Pak Eko di ujung. Sekarang ini adalah di garmennya, dan Ibu Teti sudah siap. Bu Teti, kita berikan waktu Ibu. Sebenarnya harus ada 3 pembicara hari ini, tapi 1 pembicara karena kebetulan ada tugas negara tidak bisa hadir, Ibu Afiliani, sehingga yang seharusnya 45 menit dibagi 3, ini bisa bagi 2. Jadi silakan 20 menit, 20 menit. Bu Teti, silakan Bu Teti. Baik. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah bangkit setelah pasca pandemi ya Pak Indra ya. Dan saya sendiri bergerak di bidang garment. Mungkin saya cerita sedikit pengalaman kita pada masa pandemi kemarin. Memang secara menyeluruh kondisi order kita memang menurun. Tetapi di tahun 2021 kemarin terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah, Pak Indra, bidang saya adalah di pakaian dalam wanita. Tahun 2021 terjadi lonjakan yang hampir sekitar 120% Pak, untuk order kita. Tetapi di tahun ini itu kondisinya tidak bagus, mengalami penurunan. Sehingga kami harus pintar-pintar untuk mengantisipasi apa yang terjadi. Nah, untuk itu secara keseluruhan gambaran secara umum mengenai industri kita di bidang garment. Garment ini kan industri padat karya Pak Imran sih. Jadi kalau boleh kita share mungkin dari moderator bisa bantu share itu slide saya mengenai kekuatan kita ya. Kekuatan kita di industri kita di Indonesia ini adalah secara infrastruktur.
saya bandingkan kondisi infrastruktur garment di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pesaing seperti Bangladesh, Vietnam, Kamboja, Myanmar, karena itu adalah negara kompetitor kita, Pak Indra. Nah, dari situ saya membandingkan bahwa secara infrastruktur Indonesia itu lebih baik. Kemudian selain infrastruktur adalah jumlah populasi. Populasi di Indonesia itu besar dan saya ada juga perbandingan mengenai populasi kita dengan Bangladesh. Mengapa saya selalu mengarah ke Bangladesh? Karena selama ini terus terang orderan kita itu selalu dibandingkan dengan Bangladesh. Itu slide berikutnya, maaf slide berikutnya. Di kekuatan coba, maaf. Nah, ini kita bisa melihat populasi tenaga kerja yang tersedia di Pulau Jawa. Saya perkecil dengan Pulau Jawa karena Pulau Jawa ini adalah suatu sasaran industri padat karya yang menjanjikan. Semua larinya adalah ke Pulau Jawa. Dibandingkan dengan total tenaga siap bekerja di Bangladesh, bahwa tenaga kerja di Indonesia di Pulau Jawa ini lebih tinggi. Maaf, slide berikutnya. Nah, dari Pulau Jawa sendiri, Pak Indra, saya perkecil yaitu dengan total usia produktif di Jawa Tengah. Kita tidak bisa menyangkal, Pak, karena memang Jawa Tengah ini sekarang sudah menjadi suatu primadona untuk industri padat karya. Dengan beberapa alasan. Nah, jadi karena suatu infrastruktur juga suatu upah yang dimana upah dalam industri tenaga kerja itu adalah sesuatu yang menjadi cost center, sehingga kita harus mengantisipasi bahwa upah itu harus strategis seperti itu. Jadi selain infrastruktur tenaga kerja, juga kita mempunyai peluang. Slide berikutnya, maaf. Seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Lili dan Pak Beni, bahwa industri tekstil masih mengalami pertumbuhan. Nah, ini menjadi nilai positif bagi kita, bahwa apalagi diinformasikan oleh Pak Lili bahwa nanti tahun 2025 dan 2030 akan mengalami suatu pertumbuhan yang luar biasa. Sehingga ini adalah menjadi potensi bagi industri TPT untuk lebih baik dari masa pandemi kemarin. Slide berikutnya. Kita mempunyai kelemahan juga, Pak. Jadi dalam hal tenaga kerja, biarpun kita mempunyai potensi bisa meraih kekuatan untuk mendapatkan order, tetapi dalam hal upah tenaga kerja yang mungkin notabene-nya itu diinformasikan mungkin di luar bahwa wah, Jawa Tengah itu upahnya menarik sekali karena upahnya masih rendah. Kalau kita bandingkan, memang posisi Jawa Tengah sekarang adalah UMK-nya terendah di Jawa Tengah. Tetapi kalau kita melirik dengan negara pesaing kita, mungkin bisa kita lihat pada slide berikutnya. Jika dibandingkan dengan negara lain, memang kita tidak paling bawah posisi kita. Upah kita adalah posisi di tengah.
Tetapi jumlah jam kerja kita yang hanya 40 jam dibandingkan dengan negara pesaing kita 48 jam, upah kita itu hampir sama dengan Vietnam. Jadi secara biaya itu industri padat karya kita itu mengalami suatu tekanan untuk harus siap bersaing, situ Pak Indra. Jadi kalau tadi disinggung dengan adanya rancangan undang-undang KAI, itu juga kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Lili waktu pertemuan API di Jawa Tengah, ini sempat saya juga sampaikan bahwa mungkin dari segi DPR sendiri mungkin melihat bahwa upah kita masih bagus, upah kita masih rendah, sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya dan lain-lain. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa upah kita dibandingkan dengan tenaga kerja kita, upah kita itu tidak paling rendah. Sehingga jika rancangan undang-undang KAI ini dihembuskan, itu bisa menjadi keresahan karena kita juga dari industri garment, saya langsung juga sudah memperhitungkan kira-kira biaya saya yang harus ditambahkan kira-kira berapa. Mengingat industri garment itu sekarang posisi di Globalindo sekitar 75% adalah tenaga kerja kita wanita, 25% pria. Sedangkan pria dengan rancangan undang-undang pun mendapatkan cuti 40 hari. Itu akan menambah biaya yang sangat-sangat signifikan di sini. Sehingga kita harus benar-benar mengantisipasi untuk perubahan-perubahan peraturan, di mana efek dampaknya terhadap industri padat karya kita. Untuk itu saya juga menghimbau agar pemerintah sebelum menetapkan suatu perubahan dalam undang-undang terutama yang menyangkut dengan ketenaga kerjaan, mungkin bisa berdialog dengan asosiasi pertekstilan, bisa mendengarkan apa sih yang kita alami sekarang ini dan apa yang perlu kita perbaikin, bukan untuk kita menambah kesejahteraan bisa, tetapi dampaknya itu kira-kira apakah kita masih bisa bersaing dengan negara tetangga kita. Kita bahas nanti belakang Pak setelah pada slide terakhir, karena di situ banyak sekali masukan atau apa yang telah kita lakukan untuk mengantisipasi semuanya ini. Kita melangkah pada slide berikutnya lagi. Seperti yang disampaikan kepada Pak Beni, bahkan Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa kita harus berhati-hati mengingat tingkat inflasi di seluruh dunia ini sangat berdampak kepada industri garment, karena industri garment ini kan barang sekunder, sedangkan jika terjadi inflasi yang tinggi, otomatis barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok yang menjadi sasaran nomor satu. Ini kita juga harus antisipasi. Dengan inflasi ini otomatis membuat daya beli kita, daya beli negara-negara tujuan ekspor, kebetulan saya itu 100% ekspor dan negara tujuan terbesar saya adalah Amerika, kemudian disusul dengan Eropa, dan Asia adalah di Korea. Korea sendiri juga sudah mengalami inflasi yang luar biasa, biarpun masih di bawah Amerika. Sedangkan Eropa juga sudah tingkat inflasinya mengkhawatirkan. Untuk itu kita betul-betul harus bisa bermodifikasi produk sehingga kita harus saling
saling mendukung ya Pak ya, dalam hal ini antara pemerintah dan kita sebagai stakeholder untuk menangani permasalahan ini. Mengingat garment itu adalah suatu industri yang benar-benar selain padat karya juga membutuhkan suatu skill, kemampuan bagi anak operator kita untuk menjahit. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lili tadi bahwa keterampilan itu dari dunia tekstil itu perlu pendidikan vokasi. Itu betul sekali, betul sekali. Karena seperti yang Pak Lili sampaikan tadi juga bahwa garment itu bukan suatu lapangan pekerjaan yang menarik. Karena di dunia garment itu harus mereka tahan oleh pressure, satu pressure untuk dikejar dari segi produktivitas, pressure dikejar dari segi quality, juga pressure untuk dikejar dari efisiensi. Nah, justru itu saya mendukung sekali apa yang telah dilakukan Pak Lili dalam hal meningkatkan pendidikan vokasi. Slide berikutnya, maaf. Untuk itu kita PT Globalindo mempunyai strategi utama, yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Saya berterima kasih oleh Kementerian Perindustrian bahwa selama ini kita didukung dengan adanya pelatihan dari Balai Diklat Industri Jakarta maupun Surabaya, di mana Balai Diklat Industri ini diwacanakan dan dibiayai oleh Kementerian Perindustrian. Kami sudah menjalankan Balai Diklat ini lebih dari 3 tahun, Pak Indra. Dan lulusannya selama 3 tahun ini kita bisa meluluskan tenaga terampil sekitar 7.000 untuk di tingkat Globalindo Intimate sendiri. Dari 7.000 itu didistribusikan tenaga kerja ini adalah di sekitar Klaten, PT Globalindo, dan di sekitarnya kita sekarang banyak sekali industri garment di Klaten ini. Strategi kita juga memperbaiki mesin, Pak. Mesin-mesin yang sifatnya masih manual, yang mesin-mesin yang kurang produktif, kita perbaikin dan kita remajakan. Ini juga dalam rangka meningkatkan efisiensi, sehingga untuk menjembatani kesulitan dari tingkat operator dengan mesin, itu kita jembatani dengan mesin yang bisa lebih canggih, sehingga masa belajar dan adaptasi itu bisa lebih pendek di situ. Kemudian strategi yang kita tempatkan adalah, adalah mengenai rantai pasok, yaitu dari proses hulu ke hilir. Seperti yang disampaikan tadi, banyak sekali industri garment di Indonesia. Kita harus import material. Itu juga saya alami, Pak. Industri garment kita, pakaian dalam, kita tidak bisa mendapatkan suplai material di dalam negeri. Kita harus import dari yang terbesar dari China, Korea, Vietnam, Taiwan. Karena di dalam negeri tidak bisa. Jika ini rantai pasok ini bisa disuplai di Indonesia, itu akan memangkas waktu pengiriman dari China maupun dari yang lainnya itu sekitar 3 minggu. Itu akan memperkuat daya saing kita, Pak, karena negara pesaing kita Vietnam, mereka begitu berdekatan dengan China. Bahkan dalam beberapa hari mereka sudah bisa mendapatkan material. Tidak seperti Indonesia. Kita membutuhkan waktu 3 minggu. Terlebih lagi pada saat tahun kemarin, itu pada saat kita kesulitan kontainer, kita kesulitan kapal, itu membuat rantai pasok kita itu agak terlambat. Sudah ordernya sudah meningkat, tetapi supply materialnya terhambat. Itu
membuat kita mengalami efisiensi yang sangat rendah. Jika ini diperbaiki, itu saya yakin rencana pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor tekstil di tahun sampai 2025 dan 2030 akan tercapai. Untuk itu mungkin nanti dari asosiasi mungkin bisa bergerak mungkin lebih cepat supaya tidak didahului dengan negara-negara lain yang sedang menjalankan perubahan di negara mereka. Yang keempat adalah transformasi industri. Transformasi industri ini penting sekali, Pak. Terutama di industri TPT, di mana ini sangat tidak dilirik, Pak, oleh tenaga kerja yang ada sekarang. Tenaga kerja yang sekarang mungkin lebih menyukai lapangan pekerjaan yang ada di tingkat mungkin otomotif, atau bahkan mereka lebih suka bekerja di luar negeri. Karena itu saya alami pada saat kita sudah selesai pelatihan Balai Diklat Indonesia, Pak, untuk angkatan 1 dan 2 dan 3, itu lulusannya pada ke luar negeri, Pak. Mereka pada ke Korea ataupun ke Malaysia. Nah, dalam hal ini kita harus merubah industri TPT ini menjadi suatu industri yang daya tarik. Slide berikutnya, maaf. Dalam hal transformasi industri ini, Pak, kita memerlukan perubahan dari 5 sektor, yaitu budaya, produk, operasi industri, teknologi, dan manajemen. Budaya inilah yang sedang kita terapkan terus terang di PT Globalindo, adalah melakukan perubahan industri, di mana saya ini sedang berusaha merubah bahwa industri TPT itu adalah industri yang menyenangkan, bukan industri yang istilahnya yang low profile. Karena itulah yang kita tanamkan kepada asosiat kita, anak-anak kita operator, bahwa bekerja di industri TPT itu bukan hanya untuk bekerja, tetapi mereka bisa mendapatkan skill, sehingga pada saat nanti mereka tidak mampu bekerja, mereka bisa membuka industri kecil di rumah. Dan itu terjadi oleh beberapa staf kita yang sudah pensiun atau pada masa pandemi kemarin mereka harus di rumah karena anaknya tidak ada yang jaga, tidak bisa sekolah. Mereka membuka industri di rumah dan berhasil. Transformasi industri yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengenai produk. Pada saat ini, terus terang di tahun ini, karena penurunan tingkat order pakaian dalam wanita, perusahaan kita melakukan transformasi produk. Kita tidak hanya menjalankan pakaian dalam, tetapi kita berubah. Kita juga menjalankan pakaian-pakaian seperti men's shirt, t-shirt, dan itu kita bekerja sama dengan pabrik sekitar seperti Tan Rilis, Pan Brother, Seritek. Kita bekerja sama sehingga keadaan kita masih bisa berlangsung dengan baik. Transformasi industri yang seperti saya sampaikan tadi adalah mengenai operasi industri. Itu adalah ini yang seperti saya sampaikan, ekosistem yang harmonis, yaitu meningkatkan proses rantai produksi, yaitu mengenai supply chain yang bisa membuat kita lebih efisien untuk waktu, untuk penyimpanan, dan untuk dalam hal cash flow. Ini kita harus mempersiapkan langkah-langkah seperti ini untuk bisa bersaing dengan negara tetangga kita. Transformasi industri yang keempat adalah mengenai teknologi. Saat ini PT Globalindo kita sedang menjalankan apa yang dinamakan dengan menerapkan industri 4.0. Dalam hal menerapkan industri 4.0 ini, Pak Indra, tidak semuanya bisa kita otomatisasikan, karena
biar bagaimanapun industri garment adalah industri padat karya, di mana kita tetap membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan jahit. Bu Teti, Bu Ya, Teti, waktunya 2 menit lagi Bu Teti. baik. Ya, Oke, terima saya kasih ya. terbuka. Ya, Ya. makasih. Dengan tidak bisa menghilangkan proses jahit ini, kita merubah adalah dengan proses-proses apa yang bisa kita otomatisasikan. Kita tingkatkan semua report, semua laporan dengan model digitalisasi. Langkah yang berikutnya lagi, kelima adalah perubahan dalam hal manajemen, yaitu kita benar-benar dalam hal manajemen kita berkomitmen untuk berinovasi. Dalam hal ini juga seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Beni, kita berniat untuk inovasi, tetapi kita tetap menghadapi kendala, yaitu salah satunya adalah mengenai solar panel. Solar panel ini saya sudah terpasang hampir 1 tahun, tapi tidak bisa saya gunakan karena PLN menerapkan hanya bisa 15% dan itu tidak ada manfaatnya bagi kita kalau hanya 15%. Padahal solar panel yang kita tempatkan hanya 30% dari seluruh kapasitas. Dalam hal ini kalau kita tidak bisa berinovasi, tidak bisa menunjukkan kepada buyer sustainability kita, itu akan menjadi suatu kelemahan bagi kita untuk bisa bersaing juga dengan negara tetangga. Berikutnya. Ini adalah sektor yang kita terapkan, transformasi yang kita terapkan untuk Global Indo. Kita sedang mengembangkan itu AGV, yaitu land follower, di mana pengiriman untuk daerah produksi kita mengenai kita memakai AGV, di mana secara otomatis kita bisa memerintahkan pengiriman barang ini harus sampai kemana, dan bisa mengangkut semuanya tanpa memakai tenaga kerja untuk mendorong keperluan produksi kita. Kita juga sudah memakai mesin-mesin yang sifatnya otomatis untuk mengimbangi efisiensi di bidang sewing, karena sewing tidak bisa diefisiensikan, tidak bisa dirobotkan, tidak bisa diotomatisasikan. Inilah adalah langkah-langkah yang kita terapkan dalam hal supaya kita bisa sustain, kita bisa bertahan, kita bisa bersaing, dan kita bisa mendukung pemerintah untuk mencapai tingkat ekspor industri TPT menjadi 2,7% dari ekspor kebutuhan dunia ini. Demikian Mbak Indra, terima kasih. Bu Teti, terima kasih Ya, sekali Pak. atas paparannya. Dan karena yang akan disampaikan Pak Eko ini nanti akan satu line kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh Bu Teti tadi, maka mohon Bu Teti tetap standby. Kita dengar paparan Pak Eko sebentar dan kemudian kita adakan semacam tanya jawab nanti dengan para peserta. Saya kira begitu Pak Bu Teti, bisa Bu ya? Oke, kita anggap bisa karena tidak ada jawaban yang saya dengar. Nanti pada saat tanya jawab kita akan kejar lagi Bu Teti. Pak Eko, silakan dilanjutkan tadi yang pembicaraan baru pada tingkat awal tadi. Silakan, kita kasih waktu 15 atau 20 menit. Ya, terima kasih Pak Indra kesempatannya. Ini menurut saya kesempatan yang berharga buat terutama saya, karena saya juga bisa memahami perkembangan dari industri tekstil di Indonesia dari hulu ke hilir, dan juga regulasi-regulasi apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ataupun action-action apa yang sudah dilakukan oleh other stakeholders ya. Jadi saya mencoba menganalisa dari posisi customer atau brand dalam hal ini ya. Tolong balik lagi dulu sebentar ke konten ya.
Jadi saya akan mengupas sedikit di 15 menit 20 menit ke depan tentang 3 topik besar. Yang pertama itu tentang apa namanya enabler. Apa sih yang kira-kira hal-hal yang bisa meningkatkan performa bisnis setelah pandemi atau post pandemi, ya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa sih challenge dan opportunity-nya, meskipun sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya panjang kali lebar dari pembicara-pembicara sebelumnya tentang challenge, opportunity atau SWOT analysis yang tadi Ibu Teti sampaikan barusan. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya ke inti dari fokus yang harus dilakukan oleh Indonesia ya ke depan setelah pandemi ini, itu tentang local to local untuk speed up the business. Dari beberapa pembicara sebelumnya juga tadi beberapa kali menyebutkan tentang local to local, harmonize hulu ke hilir, atau rantai pasokan yang dari lokal dan sebagainya. Itu nanti akan saya kemukakan di 15 menit ke depan. Dan yang terakhir sebenarnya ini ada permintaan juga nih dari kita sebagai customer lah ya, kepada stakeholder atau enggak pemerintah. Cuma sayangnya udah pada pulang ya. Mudah-mudahan tersampaikan juga karena harusnya slide-nya juga sudah ada ya. Oke, next. Ya, jadi saya coba merangkum 3, saya biasa berdiri ya Pak, nggak apa-apa Pak ya. Jadi saya coba merangkum 3 hal ya, kira-kira apa sih yang 3 poin yang bisa jadi enable untuk bisnis setelah pasca pandemi ini ya. Jadi saya bagi 3, pertama ada inisiatif, investment, sama innovation ya. Di pilar pertama atau fokus pertama atau enabler pertama adalah inisiatif untuk speed up the business. Di zaman modern yang serba cepat sekarang, konsumen tinggal ngeklik, minta datang barangnya, jangankan besok ya, sore pun bisa datang. Jadi ini speed up the business itu perlu banget. Yang saya garis bawahi ada beberapa action di situ adalah entrepreneur spirit. Yang kemudian yang kedua local to local, ini nggak bisa dihindari, local to local ya, baik itu di supply chain ataupun di marketnya. Yang ketiga adalah khusus di tekstil adalah local tier 3-nya. Kalau kita anggap tier 1 itu garment, tier 2 itu fabric, tier 3-nya ini yarn atau enggak dyes atau enggak chemical ya. Nah, yang kedua adalah investment. Kalau kita mau bisnis terus bergerak, harus ada investasi di situ. Kalau kita mau bisnis kita meningkat, harus ada investasi di situ. Dan pasca pandemi ini, saya highlight di 2 hal untuk investment, itu investasi di sustainability dan digitalization. Ini terkesannya bukan direct benefit yang kalau invest hari ini besok datang ya, tapi ini lebih ke long term investment ya. Sustainability di situ saya garis bawahi adalah bagaimana action, bagaimana manufacturing proses kita itu lebih mengarah ke carbon footprint reduction. Terutama dalam hal ini untuk produksi tekstil adalah wet processingnya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa lihat di pameran ini banyak mesin-mesin supplier yang dia mempromosikan proses produksinya menggunakan low energy misalnya, atau konsumsi air yang sangat sedikit. Nah, itu investasi harus ke arah ke sana ya. Terus yang kedua adalah digitalization ya. Mungkin Bapak Ibu juga pasti paham ya, apa sih fungsi dari digitalization itu? Fungsi utama dari digitalization adalah untuk mengambil keputusan dengan cepat.
tanpa adanya proses digitalization, kita tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, which is itu yang kita butuhkan sekarang. Nah, digitalization di sini banyak brand ataupun customer ataupun pabrik garment ya, itu dia sudah merambah ke dari proses produksinya, proses developmentnya hingga development produksi hingga inventory controlnya, semua pakai digitalization. Bahkan terakhir saya waktu di Vietnam itu nge-lead project tentang digital network metering system 5 tahun yang lalu. Jadi intinya kita bisa tahu kegunaan atau konsumsi listrik dan konsumsi air itu real time. Jadi kalau misalnya malam hari kita bisa tahu ada kebocoran di mana dan actionnya cepat. Jadi tidak menunggu sampai 1 bulan misalnya ada kebocoran ledeng di satu restroom misalnya. Itu tidak perlu. Itu bisa terdeteksi dalam hitungan jam atau bahkan real time. Itu intinya salah satu kegunaan dari digitalization. Ya, untuk garment sendiri kita banyak proses dengan physical sample reduction. Jadi sampel-sampel yang kita biasa minta approve ke buyer itu sudah pakai digitalization. Saya pikir semua atau sebagian customer sudah mengimplementasikan ini dan beberapa garment sudah mempunyai fasilitas digital sampel. Ya. Tolong balik lagi ke slide-nya boleh? Ya. Yang ketiga adalah innovation. Innovation ini juga penting di proses dan produk. Ya, saya garis bawahi di situ adalah less production lead time, ya, sama performance product. Ya, jadi saya ulangi lagi tadi kan ada tiga enable. Pertama itu inisiatif di speed up business, kemudian investment, sustainability dan digitalization. Yang ketiga adalah inovasi di proses sama produk. Ya, yang Bapak bisa lihat di sini, less processing lead time sama performance product. Mungkin kita bisa masih ingat ya, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, yang namanya lead time production itu bisa dibilang fabric ya, itu 30 hari atau 45 hari. Itu boleh dibilang so yesterday, sudah terlalu ketinggalan. Kita itu produksi kain paling cepat atau paling lambat itu 25 hari. Bahkan ada bahkan ada partner kita yang di Turki itu bisa mendeliver 1 juta yard dalam waktu 1 minggu. Coba Bapak Ibu bayangkan, bisa dari order turun 7 hari kemudian 1 juta yard bisa dikirim. Dan itu pengalaman saya 5 tahun yang lalu di Turki sudah bisa seperti itu. Jadi tantangan buat Indonesia. Ya. Next. Nah, ini setelah kita memahami kira-kira apa sih yang bisa poin-poin yang untuk meningkatkan bisnis, tapi kita juga perlu memahami situasi terakhir sekarang ini. Apa sih challenge-nya? Challenge saat ini itu saya juga grupi bagi 3. Pertama tuh global logistic crisis ya. Kita tahu semua yang tadi banyak disebutkan tentang kontainer, kekurangan kontainer atau shipment yang juga schedule-nya padat. Nah, itu nanti saya akan jelaskan sedikit. Kemudian ongoing Russia and Ukraine war. Kita nggak usah ngomongin yang Taiwan sama China dulu ya, itu masih anggaplah nggak terjadi gitu ya. Tapi saat ini Rusia Ukraina itu impact besar ke industri tekstil. Ya, yang ketiga adalah China lockdown. Ini juga masih ada impactnya buat kita semua. Ya, global logistic crisis ini data sangat terupdate ya. Saya dapat dari Clarkson Research Container Intelligence monthly di Juli ya, volume 24. Ini kita bisa lihat ada beberapa kategori kontainer yang bisa memuat 1.700 TEUs sampai 6.800 TEUs. 1 TEUs kalau mungkin Bapak Ibu tahu itu kan 1 kontainer 20 feet ya.
Jadi itu kategori kapal, dan kita bisa lihat perkembangan cost atau harga atau rate dolar per hari dari Juni 2005 ke Juni 2022. Nggak usah dilihat angkanya, lihat grafiknya aja berapa kali lipat. Bisa 3 kali, 4 kali lipat. Yang ini juga tantangan tersendiri, ya. Tapi dalam hal ini ada opportunity di situ. Apa opportunity-nya? Ini akan membuat mengadjust alokasi logik, itu akan berubah pastinya. The logic allocation will be changed after this. Why? Because perusahaan-perusahaan besar akan melihat potensi local to local. Siapa yang bisa memproduksi lokal banyak, dia akan mendapatkan alokasi besar. Tentunya ada faktor lain ya, tapi ada potensi besar di sini, opportunity besar di sini. Ya, strategic allocation will be changed. Ya. Kemudian ongoing Ukraine Rusia, kita tidak bisa memungkiri ya, bukan hanya tekstil ya, semua sektor bisnis juga kena imbasnya. Nah, untuk Rusia Ukraine war ini itu sangat besar ya, karena Rusia itu termasuk di 10 besar pengguna tekstil, dan itu tahun 2021 sampai 28 billion US dollar, which is besar sekali ya. Dan top 3 brand di sana ada H&M, Glory Jeans sama Zara, itu top 3-nya. Ya. Kemudian yang terakhir yang sangat besar juga impact-nya buat Indonesia terutama adalah China lockdown. Ya, karena 50 sampai 70% kita masih depend on China. Fabriknya, tekstilnya, yarnnya atau chemicalnya. Itu dari sisi supply. Dari sisi market, kita juga tahu bahwa China masih destinasi yang cantik buat Indonesia ya, karena dia penduduknya banyak, bisa hampir 1 benua di sana. Jadi market China buat Indonesia masih mendominasi menurut saya, dan kita juga ada trade agreement. Jadi dari sisi potensi buat Indonesia itu besar. Mudah-mudahan lockdownnya cepat selesai sehingga perekonomian Indonesia lebih cepat pulih kembali untuk mensupport China. Ya, jadi opportunity-nya adalah di situ nggak kelihatan ya, karena ini ada meja ini, tapi yang jelas di situ ada produk allocation product strategy will be adjusted sama local to local. Ya, local to local opportunity. Nah, ini slide berikutnya yang akan menerangkan tentang local to local opportunity. Local to local pastinya akan mengaccelerate business speed. Pengalaman saya di waktu itu di brand di Decathlon atau nggak waktu di H&M, itu sangat-sangat penting local to local. Karena ketika local to localnya nggak tercapai, business pace-nya itu akan melambat. Dibandingkan dengan local availability-nya itu besar, business pace-nya atau kecepatannya itu bisa meningkat cepat. Ya, ini ilustrasi yang mendekati angka-angka saya samarkan ya, karena memang ini data saya take average aja dari 2017 ke 2021 itu perkembangannya signifikan. Dan kita lihat di 2022 ke 2025 tetap akan berkembang, tapi tidak seagresif yang kemarin-kemarin. Nah, ini yang harus kita kerja bareng, karena nggak mungkin brand sendiri atau fabric sendiri atau garment sendiri atau fiber sendiri. Ya, ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Pertama adalah fulfill the gap. Kita masih sadar ya, kita sadar bahwa tekstil di Indonesia itu belum semuanya bisa. Ya, jangankan bicara tentang misalnya single jersey 50 gauge. Saya minta 32 gauge aja kapasitasnya masih limited. Itu salah satu contoh. Kemudian misalnya bicara tentang recycle polyester. Kalau di lokal tadi disebutkan oleh Pak Redma masih beberapa supplier aja. Jadi
ini tantangan ini yang harus kita reduce ininya, apa namanya, gapnya ya. Dan mainly fokus sama performance fabric ya, performance fabric sama outdoor sama fancy item itu masih jauh. Kalau kita mau mengachieve 100% local to local, fill the gap first ya, on fancy and performance product, performance material. Yang kedua adalah government support. Attractiveness untuk new investment ini mungkin teman-teman tadi di pemerintahan atau enggak di ikatan asosiasi ya, itu perbandingan attractiveness untuk investasi di Indonesia itu masih jauh dibandingkan yang lain. Ini yang perlu dibantu dari sisi pemerintah ya. Sama yang kedua adalah lagi-lagi tadi sudah juga diangkat tentang free trade agreement. Free trade agreement untuk major market. Ini kita masih belum. Bandingkan dengan Vietnam, dia sudah zero duty ke US sama ke Eropa. Dan saya dengar juga tadi dari departemen bahwa tim di pemerintahan sedang mereview kebijakan trade agreement ini. Yang saya pikir saya juga udah dengar, terus terang 5-10 tahun yang lalu juga masih sama-sama seperti itu aja ya kalau boleh terus terang. Terus yang ketiga adalah upstream sama downstream connectivity. Nggak mungkin nih fiber kerja sendiri, fabric kerja sendiri, garment kerja sendiri. Garment lebih prefer beli kain dari China. Fabric supplier lebih prefer beli grey dari luar. Begitu pula yarn. Ini nggak akan bisa ketemu kalau seperti ini. Ya, ini harus ya lagi-lagi seperti klise ya, klise action, tapi saya akan tetap mengulang-ulang terus hal ini ke stakeholders. Yang terakhir adalah material innovation. Coba kita pergi ke Shanghai Fair ya, Pak Indra, pergi ke mana, ke Texworld, berapa jumlah supplier Indonesia yang ikut partisipasi di situ? Berapa, sebutkan tier 2 kita atau fabric supplier kita yang ikut di pameran itu. Mungkin nggak nyampe satu jari saya juga, satu tangan saya nggak nyampe gitu ya. Jadi ini yang perlu ditingkatkan. Dari saya sudah mencoba ini dengan tim yang di tier 2 yang mengerjakan brand saya. Itu kita sudah banyak inovasi misalnya dengan lensing, atau kita kontak dengan fiber supplier yang misalnya Unify atau yang mana. Itu kita coba mengencourage mereka untuk berinovasi di material. Kalau enggak mereka akan kalah sama China. Dan ini tidak bisa mengaccelerate local to local, enggak bisa mengaccelerate bisnis ya, mensupport bisnis. Ya. Ya, last slide dari saya, ini tentang permintaan ke government sama stakeholders. Sebenarnya ini repetition dari yang tadi saya sudah sampaikan, tapi saya coba simpulkan di 3 hal. Pertama di regulation, yang kedua up and downstream alignment, sama stakeholder to act bold on sustainability. Ya, untuk regulasi ini ada new investment. Try to simplify regulation, more incentive, tax holiday, boost investor, apapun coba saya kemukakan kepada pemerintah, dan saya yakin pemerintah juga sudah berupaya maksimal, dan semoga kita bisa lihat hasilnya ke depan ya. Yang kedua, revisit, renegotiate trade agreement ya. Ini juga sangat berpengaruh karena lagi-lagi brand mempunyai strategi alokasi berdasarkan landed cost ya, Pak Indra misalnya, landed cost. Karena misalnya produk di Vietnam FOB-nya $10, Indonesia juga $10, tapi nyampe ke US atau nyampe ke Eropa itu tetap $10 kalau Vietnam. Tapi kalau Indonesia plus 12%. Kalau kita sebagai brand pasti kita milih naruh ordernya di Vietnam, benar nggak? Ini sederhananya. Jadi pemerintah juga tolong revisit lah, renegosiate. Yang tadi saya dengar sedang
mereview lagi. Ya, tighten implementation regulation domestic market. Saya lihat memang sudah ada berupaya untuk menjaga domestic market dengan pembatasan import dan segala macam. Tolong itu diperketat karena saya lihat masih banyak import ilegal. Ya, sama create blueprint sama roadmap, bukan hanya blueprint tapi roadmapnya juga tentang textile machinery ini. Textile mesin itu jangan dikesampingkan ya, karena dengan adanya dulu sempat kita punya Texmaco tapi akhirnya berhenti di tengah jalan misalnya, nah itu tolong dibangkitkan lagi. Yang kedua tentang upstream sama downstream alignment. Saya pikir ini sangat jelas ya. Jadi prioritas lokal raw material, joint venture between garment sama fabric as vertical itu juga preferable. Ya, kita lebih enak kerja dengan supply yang garmentnya punya fabric, jadi vertikal. Ya, sama asosiasi itu sebagai rumah untuk drive inisiatif sama alignment. Yang terakhir, last but not least, very important, stakeholder to act bold on sustainability. Bukan hanya wacana ya bahwa sustainability ini itu, tapi tidak ada implementasi yang jelas. Kalau kita ingat tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an, sustainability di ingatan kita adalah compliance, social compliance. Di 2010, 2020, kita berpikir ke energy reduction, water reduction dan segala macam. Tapi di 2020 sampai 2030, 2050 kita bisa lihat trennya adalah carbon footprint. Semua yang kita lakukan dihitung carbon footprintnya berapa. Bahkan di aplikasi olahraga saya aja Pak, itu sudah bisa menghitung. Kalau saya sepedahan dari rumah ke kantor itu bisa mereduce carbon footprint berapa. Itu contoh kehidupan sehari-hari. Di industri tekstil, penyumbang carbon footprint terbesar adalah wet processing, dyeing finishing. Yang terbesar adalah dari situ, ya. Mainly karena masih pakai coal boiler, masih pakai jet dyeing yang 1:12 misalnya atau 1:10, itu juga harus direview dengan action yang jelas, ya. Kemudian sustainability material, recycle polyester, closed loop dan segala macam harus dikemukakan ke publik bahwa ini loh actionnya, ini roadmapnya, ini target kita, ini hasil kita tiap tahun, ya. Dan terakhir, carbon footprint in any aspect yang tadi saya jelaskan tentang kalkulasi carbon emission itu, ya. Terima kasih. Segitu dari saya, penutup, don't sit down and wait for the opportunities to come, get up and make it happen. Thank you. Ya, Pak Eko, terima kasih sekali. Penyampaiannya bagi saya sangat menarik, terutama yang terakhir mengenai carbon footprint. Karena apabila kita punya bahan baku dari Cina atau dari India atau dari manapun di luar negeri, maka salah satu yang akan meninggalkan jejak karbonnya itu adalah transportasi mengangkut bahan baku itu ke pabrik kita. Dan kemudian tentu saja transportasi dari pabrik kita sampai ke etalase yang ada di luar negeri sana. Dan pembeli pada saatnya nanti, ini belum terlalu terekspos baik, mereka akan menghitung berapa besar karbon yang tertinggal yang akan merusak kelestarian dunia ini akibat dia membeli satu pakaian. Ini akan dihitung pada suatu saat nanti, di mana negara-negara yang sudah mempunyai kesadaran lingkungan hidup yang tinggi, ini merupakan pilihan. Saya akan membeli produk dari Indonesia atau saya mungkin membeli yang dari Eropa saja walaupun harganya lebih mahal. Dan akan berbeda tentunya kalau misalnya Pak Eko dia tidak mengimpor bahan bakunya dari Cina atau dari luar negeri, tapi dia beli dari pabrik
tetangganya. Tidak perlu angkutan truk, tidak perlu angkutan kapal, dia cukup nanti pakai dorongan, dia pindahkan dari pabrik seberang ke pabrik dia. Tidak ada jejak karbon yang tertinggal di situ. Tentu saja indeks karbonnya akan kecil, sehingga pembeli di luar negeri akan dengan sangat senang hati untuk membeli produk mereka, karena mereka dengan demikian sudah berkontribusi untuk tidak mencemarkan dunia. Ini menariknya, dan ini juga menjadi tantangan bagi kita orang-orang tekstil. Saya kira memang agak kurang nyamannya setelah istirahat seperti ini, di mana tentu saja banyak teman-teman yang kita yang harus bepergian ke tempat lain, sehingga terpaksa kosong ini ruangan. Sebagai moderator sedih sekali saya, tapi apa boleh buat, memang itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan biasanya Pak Lili ya, kalau sudah makan, ini daerah tengah ini sudah full, akibatnya apa? Mata mengantuk, tidak mau diajak berpikir, sehingga kadang-kadang kalau ditawarkan untuk bertanya, mereka sudah malas berpikir, apa yang harus saya tanyakan? Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini, mungkin terjadi di tempat lain. Oke, jadi saya tawarkan kesempatan tanya jawab, dan kepada teman-teman yang online, kita beri kesempatan. Apa kita tawarkan kepada teman-teman yang online dulu, atau kita barengkan online maupun offline? Saya minta dua dulu, dari kiri dan dari kanan, bisa bertanya kepada Pak Eko atau bisa bertanya kepada Bu Teti. Dan demikian juga teman-teman dari online, bisa dua orang penanya pada saat ini, kesempatan pertama ini. Saya buka kesempatan. Iya, Pak Fajar dari Akom Solo. Kemudian sisi kiri ada? Oke, sisi kiri tidak ada. Online Pak Surya ada online? Bisa dicek? Oke, online baik. Ya. Hanya satu Pak Fajar, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Indra selaku moderator. Ada pertanyaan insya Allah saya tujukan kepada Ibu Teti dan kepada Pak Eko sekaligus. Tapi ada beberapa pertanyaan khusus kepada Ibu Teti selaku CEO dari PT Globalindo yang merupakan produknya tadi disebut bahwa 100% ekspor ke luar negeri. Jadi sangat menarik dan sangat luar biasa paparannya tadi. Ada beberapa highlight yang memang tadi saya catat Ibu Teti mengenai labor cost yang memang pada saat ini sangat menjadi concern daripada para pengusaha, sehingga para pengusaha udah shifting dan moving ke Jawa Tengah. Nah, pertanyaan saya adalah karena sebetulnya Kementerian Perindustrian lewat beberapa kampusnya itu sudah memberikan suatu kemudahan untuk mencari tenaga kerja. Tadi Bu Teti juga sempat bilang bahwa ada Balai Diklat Industri Surabaya dan Balai Diklat Industri Jakarta yang menyediakan tenaga kerja terampil dan terlatih dan tersertifikasi kompetensi. Itu hanya untuk level operator. Tapi kita dari AK Tekstil Solo itu merupakan program Diploma 2. Jadi PT Globalindo dengan AK Tekstil Solo pun sudah 3 tahun ini menjalin kerjasama yang cukup mesra dengan ini, karena setiap tahun Globalindo mengambil tenaga kerja dari kami. Nah, kita itu sebenarnya sering mengundang pihak industri untuk fulfill the gap gitu loh. Jadi apa sih gap yang
yang ada sekarang itu tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan untuk yang memang benar-benar siap di dunia industri. Seperti apa yang dunia industri inginkan. Terus bahkan kurikulum dan lain sebagainya, kita selalu ada setiap tahun ada temu mitra untuk sharing gitu, bagaimana harusnya tenaga kerja kita tuh harus seperti apa. Karena tuntutannya Diploma 2 AK Tekstil ini adalah level 4 di KKN ini Ibu. Jadi level 4 itu bisa langsung ke staff mestinya di industri. Nah, sekarang itu karena sudah 3 tahun di Globalindo, saya sekaligus bertanya kepada Ibu Teti, apakah kompetensi lulusan dari kami, AK Tekstil Solo, selaku perwakilan dari Kementerian Perindustrian yang ada di Jawa Tengah untuk menyediakan tenaga kerja, apakah sudah cukup sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Ibu Teti? Karena labor cost ini sangat concern sehingga harusnya tenaga kerja yang ada di industri memang harusnya sudah siap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah memungkinkan adanya dukungan penuh dari Ibu Teti selaku CEO terhadap apa yang memang seperti apa keinginannya, terus kalau misalkan sudah ada lulusannya, apakah lulusannya bisa ditempatkan dengan baik sesuai dengan kompetensinya mereka. Karena lulusan dari kami itu mereka tidak bisa menjadi mahasiswa kalau PT Globalindo pada saat pertama kali mereka calon mahasiswa itu tidak menerima mereka. Jadi mereka istilahnya PT Globalindo inden dulu ke kita selama 2 tahun agar dia dididik di kita dan dididik di Globalindo untuk menjadi lulusan yang kompeten. Maka dari itu kita apakah ada memungkinkan untuk diberikan dukungan penuh Ibu dari PT Globalindo untuk kami, untuk lulusan AK Tekstil untuk bisa mengembangkan manajemen karir mereka. Jadi apakah ada nanti roadmap-nya karir mereka akan seperti apa dari lulusan kami. Kemudian yang terakhir kepada Ibu Teti adalah tadi sempat disinggung oleh pemateri sebelumnya Bapak Beni bahwa dan Bapak Ocan mengenai CSR Ibu. CSR dari industri garment itu diharapkan membantu IKM-IKM untuk bisa mendapatkan pengetahuan mengenai compliance produk itu harus seperti apa, sehingga order-order yang memang tidak memenuhi MOQ dari perusahaan itu bisa dilempar ke IKM-IKM dengan istilahnya dengan dibina oleh beberapa industri besar seperti tadi ada Pan Brothers, Globalindo dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kami apakah Globalindo juga sejalan dengan itu? Kemudian apakah memungkinkan selain IKM atau selain startup di bidang tekstil, apakah memungkinkan untuk CSR itu diberikan juga kepada dunia pendidikan Ibu? Karena di setiap dunia pendidikan di kampus Kementerian Perindustrian itu khususnya AK Tekstil Solo itu mempunyai teaching factory di mana ada mahasiswa-mahasiswa yang khusus mereka belajar mengenai salah satu produk, misalkan itu intimates atau dan lain sebagainya atau produk bayi atau dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh industri agar si produk teaching factory dari kami itu bisa memenuhi requirement yang dibutuhkan oleh buyer ataupun pihak industri. Nah, itu pertanyaan kepada Ibu Teti, mohon maaf apabila kepanjangan. Yang terakhir adalah pertanyaan kepada Bapak Eko selaku brand internasional. Tadi dibahas mengenai fulfill the gap, Pak. Tapi salah satunya karena kita bergerak di penyediaan labor, Pak, penyediaan tenaga kerja yang kompeten. Apakah ada concern dari brand internasional mengenai sebenarnya ada nggak sih tantangan ataupun concern yang paling berat di dunia brand internasional mengenai tenaga kerja di kita gitu, sehingga kita selaku ahli-ahli tekstil yang sekarang sedang mau bermunculan itu tidak takut untuk bisa berkarir di brand internasional yang sekarang sedang happening banget gitu Pak. Karena seperti yang Bapak bilang bahwa kualitas kita kualitas kita bisa dibilang lebih baik daripada kualitas-kualitas di negara lain. Mungkin itu aja dari pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila kepanjangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak salah ada pertanyaan yang dari online yang disampaikan melalui chat. Saya minta tadi ke Pak Adis untuk bisa dibacakan. Dipilih pertanyaannya, kemudian dibacakan, sehingga bisa dijawab oleh Pak Eko maupun oleh Bu Teti.
Tergantung kepada siapa pertanyaan itu diajukan. Silakan Pak Adis. Ya, Pak, saya mewakili teman-teman yang ada di Zoom meeting. Pertanyaan yang pertama, dalam pohon industri TPT, produk apa yang perlu dikembangkan investasinya, baru perluasan atau restrukturisasi? Yang kedua, SNI produk TPT apa yang perlu dikembangkan atau dimiliki oleh Indonesia? Yang ketiga, yang terakhir, dalam konteks substitusi impor komoditi TPT, prioritas apa yang diusulkan di substitusi impornya dikaitkan dengan TKDN dan lain-lain? Terima kasih, HS Razar. Demikian Pak, terima kasih. Ya, pertanyaan ini seharusnya ditujukan tadi pagi Pak Andi atau Pak Beni yang, tapi mungkin Pak Lili bisa menjawab itu. Enggak bisa ya? Dia sudah pensiun sebagai pembicara, jadi diminta untuk berbicara lagi nggak mau dia. Agak sombong sedikit. Tapi oke, memang ini pertanyaan harus Pak Beni dan Pak Andi. Mungkin pertanyaan ketiga ini bisa disinggung sedikit oleh Pak Eko atau mungkin Bu Teti. Silakan Bu Teti dulu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, Bu Teti. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Mas Fajar ini masih muda tapi orang Jawa bilang cespleng ya. Saya suka sekali. Jadi gini Mas Fajar, memang kita sudah bekerja sama dengan Akom. Waktu itu saya ingat pada saat pendirian Akom itu memang saya betul-betul mendukung. Karena industri garmen kita itu betul-betul membutuhkan suatu tenaga yang mempunyai daya juang yang tinggi. Itu saya kemukakan juga dengan anak-anak kita yang muda. Karena saya angkatan tua Pak Indra, ini sudah mau memasuki umur 60 ini. Dan saya sudah waktunya mempersiapkan generasi-generasi untuk meneruskan industri yang sifatnya padat karya. Ya, jadi untuk lulusan Akom memang ada beberapa yang sudah bekerja di tempat kita dan di bidangnya itu mereka mumpuni begitu. Tapi ada satu sisi, ini yang saya akan nanti coba bicara dengan Pak Lili dari hati ke hati. Karena sampai sekarang ini terus terang saya mencari tenaga kerja yang tenaga profesional yang bisa memahami industri tekstil itu bukan dari prosesnya saja, tetapi juga dalam hal pendekatan dengan karyawan. Terus juga dengan bagaimana menghadapi perubahan-perubahan peraturan, bagaimana penerapannya. Nah, itu juga membutuhkan seseorang yang mau sabar bekerja di bidang industri garment itu. Karena dengan bersabar mereka akan mempunyai pengalaman dengan terbenturnya perkembangan teknologi, pengembangan perkembangan peraturan, perkembangan situasi seperti sekarang ini yang tidak menentu, itu membutuhkan suatu jam kerja. Ya. Jadi untuk kurikulumnya sendiri dari Akom itu memang sudah memenuhi. Cuman sampai sekarang belum ada kurikulum yang istilahnya bisa menyangkup semuanya. Dari segi KHRD, compliance, peraturan ekspor import, kepabeanan, accounting, perpajakan, sampai dalam hal manajemen menerapkan efisiensi seperti Six Sigma, bagaimana itu mengantisipasi, mengatasi suatu masalah. Nah, itu yang sampai sekarang ini mungkin saya tidak tahu apakah itu bisa diterapkan di pendidikan di universitas. Nah, ini tetapi saat ini
untuk memenuhi itu semua sebetulnya kita in-house itu sudah ada training. Untuk anak-anak kita tawarkan siapa yang berminat untuk training ini sebagai dalam rangka untuk menambah ilmu dan keminatan, sehingga mereka yang bekerja di dunia garment ini tidak bosan, bahwa di garment ini banyak tantangan, banyak ilmu yang bisa kita serap dan bisa kita terapkan di situ. Jadi untuk kurikulum dengan Akom ini, mungkin Mas Fajar nanti kalau pas ke Solo boleh main di tempat kita, nanti bisa ketemu saya untuk bagaimana bisa mengembangkan ilmu-ilmu. Mungkin tidak diterapkan secara kurikulum untuk di Akom, tapi ekstrakurikuler. Dan untuk mahasiswa Akom sendiri, saya terbuka jika mau belajar di Globalindo. Ya. Karena terus terang menyinggung CSR juga, kami membina 20 SMK yang ada di sekitar Klaten. Anak-anak SMK banyak belajar di sini. Untuk sebagai teaching factory, bahkan kita bekerja sama dengan Udinus. Dan kemarin ada Atmajaya juga untuk kunjungan, tapi ada dengan Udinus kita memberikan pengajaran kalau tidak salah 2 semester. 2 semester. Mahasiswanya betul-betul belajar di sini. Sehingga kita bisa membimbing, kita bisa termasuk juga dosennya. Jadi sebagai teaching factory kita juga terbuka jika ada yang ingin belajar di sini. Ini sangat menarik adalah pertanyaan berikutnya mengenai CSR untuk membina IKM. Untuk menyetarakan produk sehingga mungkin yang skala-skala kecil kita bisa berikan kepada IKM. Sebetulnya ide untuk memberikan IKM itu saya sudah bicarakan dengan buyer saya itu tahun 2016 atau 2017. Waktu itu adalah masa-masa sulit kami mendapatkan operator jahit. Karena salah satu masalahnya adalah transportasi. Di Klaten kan tidak ada public transportation, sehingga mereka harus naik sepeda motor. Terus waktu itu kalau tidak salah juga ada letusan Gunung Merapi, sehingga ada satu desa sampai istilahnya musnah ya, terkena abu Merapi. Nah, dari situ saya mendengar banyak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, seperti itu. Saya sampaikan ide ini kepada buyer saya waktu itu, dia di Jerman. Saya bilang, daripada saya mencari operator, mereka datang kemari naik sepeda motor pulang. Kenapa tidak saya membangun seperti industri kecil di daerah sana? Di satu desa misalnya, saya bangun industri kecil. Mereka bisa bekerja di situ, sehingga mereka tidak usah ke tempat Globalindo. Saya yang ke sana, yang mengajari menciptakan suatu line kecil seperti itu. Semua aturan akan saya penuhin, compliance, upah, BPJS, semua saya akan penuhin gitu. Saya tidak akan melanggar. Dari segi quality akan saya jamin. Tetapi kembali buyer itu keberatan. Mereka menganggap bahwa itu adalah suatu pelanggaran gitu. Karena produk ini kan juga keluar. Yang pertama. Kedua, karena kita adalah kawasan berikat, kita juga tidak bisa mengeluarkan bahan jika tujuannya itu adalah bukan suatu perusahaan juga. Mereka tidak punya NPWP, tidak punya izin usaha, itu kita tidak bisa. Nah, sehingga untuk langkah untuk membentuk supaya kita bisa memberi pekerjaan kepada IKM ini, sepertinya pemerintah harus memberikan suatu aturan di mana mungkin agar kita bisa diizinkan tidak melanggar segi compliance-nya, kita diizinkan memberikan pekerjaan itu ke sana, itu bahkan bisa terjadi karena sebetulnya itu angan-angan saya. Karena daripada saya menyediakan tempat parkir yang sampai Pak Indra kita menyediakan tempat parkir sampai 1 hektar karena
anak-anak kita banyak yang naik sepeda motor, belum lagi permintaan dari anak-anak, Bu, tempat parkirnya panas, mohon diberikan penutup. Itu suatu biaya. Nah, maksud saya daripada seperti itu, kalau saya bisa buka suatu tempat kecil-kecil itu lebih secara biaya itu malah lebih bisa masuk loh. Jadi untuk IKM ini sebetulnya bagi kita masih memungkinkan. Perizinannya itulah yang harus kita antisipasi, apakah boleh atau tidak. Seperti itu. Mas Fajar, kalau mungkin ada yang kurang, mungkin bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Silakan Pak Eko untuk menambah atau dari dua penanya tadi, ada yang bisa dijawab. Mungkin yang online itu ada satu yang mungkin agak bersinggungan. Nah, yang dari Pak Fajar tadi, silakan ada yang bisa dijawab. Ya, terima kasih Pak Indra. Terima kasih juga Pak Fajar ya, sudah menanyakan tentang, tadi kalau nggak salah ke saya tentang gap ya, fill the gap untuk people istilahnya ya. Nah ini menarik memang. Saya coba terangkan dari, start dari ini dulu deh. Apa namanya, saya pernah kerja di Vietnam ya, selama 3,5 tahun. Dan itu saya punya real comparison ya. Dari situ dulu ya, real comparison antara workers di Indonesia dengan workers di Vietnam. Ya, pertama kalau ini dari kasat mata ya, saya nggak pakai data-data, dari kasat mata. Ketika dia istirahat, itu terlihat mereka sangat capek. Jadi istirahat itu nggak ada yang namanya makan-makan, ketawa-ketawa gitu ya. Semuanya tidur. Kayak kita zaman Ramadan ya. Kalau Ramadan kan pas lunch break-nya semua pada tidur ya di bawah mesin jahit misalnya. Itu sama tuh di Vietnam. Tapi bukan hanya Ramadan, tiap hari. Karena apa ya, tiap harinya itu mereka benar-benar efisiensinya tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi kalau kita masuk pabrik garment, itu suara mesin itu kenceng sekali. Saking tingginya RPM-nya tuh, RPM mesin jahitnya. Beda dibandingkan kalau saya, maaf aja, saya datang ke daerah Ungaran misalnya, pabrik garment di Ungaran atau enggak di Jepara atau mana. Itu mesin jahitnya tuh enggak kedengeran kenceng. Udah gitu kita masuk ke line, semua pada ngelirik gitu. Itu aja ngurangin berapa pieces garment ya. Misalnya ya Pak ya, ini hitungan yang dari kasat mata aja, itu dari sisi operator ya. Coba kita lihat dari sisi profesionalnya, staffnya ya. Terus terang saya agak minder nih Pak Lilik juga ya. Mungkin saya agak minder gini Pak. Saya masuk ke Vietnam, itu banyak karyawan-karyawan baru kan, diumumin gitu ya. Ini hari ini ada karyawan baru di bagian ini. Itu kebanyakan rata-rata apa ya, lulusannya tuh pertama minimal S2, kemudian yang kedua bukan dari Universitas Vietnam sendiri. Banyakannya dari Jerman, US, atau enggak UK. Itu yang kita terima tuh. Ya, jadi sedangkan saya masih lulusan Cicadas ya Pak ya. Masih Cicadas gitu. Ya, dari sisi situ. Ya, yang mau saya tekankan sini yang ada hubungannya dengan mungkin bidangnya Pak Fajar ya, yang bergerak di pendidikan. Yang pertama adalah skill Pak. Ya, bukan hanya kemampuan akademis. Yang kita lihat adalah skill. Banyak teman-teman kita yang Excel aja nggak bisa. Excel tuh bukan cuma masukin angka di kotak-kotak itu, bukan. Ditanya pivot bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian ditanya makro, wah segala macam, boro-boro, pivot yang sederhana, nggak bisa.
Itu yang saya maksudkan skill ya. Jadi tolong Pak Fajar bisa encourage teman-teman mahasiswa untuk menambah additional skill. Ya, itu yang pertama. Skill banyak ya. Itu salah satu contoh tentang Excel aja. Yang kita kan hubungannya staff ya, bukan bagaimana mencet mesin biar jalan misalnya ya. Terus yang kedua, bahasa. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, udahlah itu mah normal. Kalau masih zaman sekarang yang bilang bisa bahasa Inggris itu luar biasa, itu juga ketinggalan. Coba usahakan punya second language. China misalnya, atau Japan misalnya, itu additional skill tuh Pak. Ya, itu yang fulfill the gap dari sisi skill. Yang terakhir yang saya mau kemukakan adalah tentang experience. Banyak teman-teman, terutama teman-teman saya juga yang di Cicadas, maunya kerjanya di brand, maunya kerja di sales, tapi nggak pernah kerja di pabrik. Padahal di pabrik itu banyak ilmunya. Saya dulu juga kerja di pabrik 2 tahun Pak. 1 tahun di pabrik tekstil, 1 tahun di pabrik garment. Dari situ banyak ilmunya. Dan dari situ kita bisa mengembangkan ide-ide yang bisa membuat perusahaan lebih maju. Karena kita tahu basicnya. Ya. Jadi tadi kalau saya repeat lagi, itu ada skill, additional skill sama extra language, bahasa, tambahan apa. Kalau bahasa Inggris harus. Nggak bisa bahasa Inggris sekarang sama aja kayak nggak bisa membaca tahun 70-an, 80-an. Ya, itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan membantu ya Pak Fajar. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah terjawab dengan baik rasanya. Cuma ada satu yang menarik perhatian saya dari apa yang merupakan jawaban Bu Teti atas pertanyaan dari Pak Fajar. Bahwa Bu Teti membutuhkan tenaga kerja yang punya kemampuan teknik, punya kemampuan manajemen, punya kemampuan hukum. Nah, saya tahu satu nama itu dia ada lulusan Cicadas, kemudian memperdalam ekonominya di UI Jakarta, dan kemudian dia juga belajar hukum di Pascasarjana Hukum Pancasila. Tapi umurnya sudah cukup tua Bu Teti, sudah 70-an. Kandidat ini tidak tahu dia masih mau kerja atau tidak. Bu Teti mungkin masih ikut dengar, masih mengudara. Oke. Itu kalau memang Bu Teti butuhkan, kalau yang bersangkutan masih mau kerja, nanti saya coba sampaikan. Namanya kalau nggak salah Indra Ibrahim itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi dia punya pengalaman 10 tahun sebagai hakim ketenagakerjaan, gitu. Kemudian di Apindo sebagai wakil sekjen, kemudian dia di Kadin sebagai salah satu ketua bidang, di asosiasi pernah jadi sekjen, asosiasi perteksilan. Jadi ini dia belajarnya dari pengalaman. Cuma masalahnya dia masih mau kerja atau tidak, itu yang menjadi masalah besar. Tapi coba saya sampaikan nanti Bu Teti. Begitu Bu Teti. Diminta jadi tenaga pengajar di Akom saja Pak, itu Pak Indranya Pak. Pak Fajar tidak bisa bayar dia. Tidak mampu bayar dia nanti. Oke. Begitu Bu Teti. Jadi ada kandidat, cuma kita tidak tahu dia masih mau atau tidak bekerja, karena mungkin lebih enak menjadi pengangguran di usia tua. Begitu Bu Teti. Oke, kita sambung lagi. Apakah ada peserta yang mau menanyakan lagi? Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau menyanggah atau membantah apa yang disampaikan oleh pembicara kita? Silakan, bebas-bebasan saja kita. Oke, nampaknya lunch sudah memberi akibat. Ya,
ngantuk dan malas jadinya. Jadi kalau sudah demikian adanya, tidak ada jalan lain bahwa pada akhirnya memang waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi kepada para sponsor yang cukup banyak yang memungkinkan kita bisa melaksanakan seminar ini, BKI, kemudian Jakarta International Container Terminal, kemudian Epson, Testek, kemudian Argo Manunggal Triasta, kemudian LaSalle College, Cemstar, kemudian satunya tidak terbaca, kemudian Sukopindo. Inilah para sponsor yang membantu kita secara penuh untuk bisa terselenggaranya pelaksanaan seminar ini. Dan tentu saja kami dari Bulletin Tekstil menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kita mengharapkan jangan kapok untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga kerjasama kita yang nanti akan bisa memberi kontribusi bagi pertumbuhan industri tekstil ini akan tetap berlanjut. Saya kira demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu para peserta seminar. Dengan memberanikan diri, saya nyatakan seminar ini kita tutup, dan berikan aplaus besar bagi Bu Teti dan Pak Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ada yang perlu disampaikan, Pak Eko? Itu ada semacam tanda terima kasih dari Bulletin Tekstil, plakat. Pak Riza, silakan. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dalam seminar ini, dan Bulletin Tekstil akan secara kontinu melakukan seminar-seminar yang diharapkan dengan topik yang menarik, sehingga para peserta pun akan banyak, tidak seperti yang sekarang ini, dan tentu saja akan memberikan kontribusi bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.